Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom, mari kita datang pada Tuhan, sebab Tuhan Allah kita senantiasa ada di dalam hidup kita. Dia senantiasa menyertai kita. Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
Firman Tuhan berkata, Allah kita adalah Allah yang setia. Oleh karena itu kita juga harus menjadi umatnya yang setia sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, oh, oh.
Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah kembali hari Minggu yang indah, yang segar, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan, urapi kami. Kami mau belajar bagaimana menjadi jemaat yang berkemenangan, jemaat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan di hari-hari sukar ini. Tuhan, ada mahkota tersedia dan kami lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudara, setiap kehidupan manusia ini adalah perjuangan. Dan juga kita ini adalah peperangan. Tapi juga dikatakan adalah pertandingan. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu tentang jemaat yang berkemenangan dari kitab Wahyu. Nah, saya akan buka share screen saya. Di kitab Wahyu ini ada 7 sidang jemaat, di mana 7 sidang jemaat ini digambarkan, tuliskan kepada malaikat jemaat. Ya. Nah, malaikat jemaat ini kota-kota merupakan pemimpin jemaat kota. Ada pada jemaat Efesus, ya, kemudian ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, kemudian ada Philadelphia dan ada Laodikia. 7 kota ini mewakili 7 jenis Kristen, 7 jenis gereja yang ada sejak zaman dulu. Jadi bukan hanya akhir zaman. Sejak zaman mula, gereja mula-mula sampai hari ini. Nah, saudara, saya akan kupas ke-7-7-nya ini supaya kita bisa luput ya dari kegagalan. Karena ke-7 situasi yang dialami oleh gereja ini sedang kita alami hari-hari ini. Pertama kepada jemaat Efesus. Nah, di dalam belajar kitab Wahyu, ya, selalu ada kepada malaikat jemaat, ada nama kotanya. Kemudian ada model penyembahannya. Dikatakan inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas. Jadi selalu ada model penyembahan. Beda-beda, jemaat Efesus seperti ini, jemaat Pergamus nanti lain lagi. Kemudian ada pujian dari Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu. Saudara, gereja mula-mula adalah gereja yang produktif, gereja yang kuat, bahkan gereja yang martir. Banyak yang mati syahid, ya, diadu oleh singa lapar. Zaman Nero itu sadis sekali. Tetapi mereka tetap kuat, tidak ada yang menyangkal Yesus. Jadi di sini engkau sabar menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa, ya. Tetapi kemudian ada teguran dari Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi sudah hebat pelayanannya, sudah komitmennya luar biasa, tetapi dicela. Kenapa? Karena meninggalkan kasih. Jadi melayani tanpa kasih, melayani karena rutinitas, karena sudah jadwalnya, jadi tidak ada pelayanan yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kehilangan kasih mula-mula. Nah, ini yang bahaya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata saudara, kejatuhan seorang Kristen bukan hanya melakukan dosa, tapi kalau dia kehilangan kasih mula-mula, cinta mula-mula. Apa sih cinta mula-mula? Pada waktu kita cinta mula-mula, selamat pagi Tuhan Yesus, wah, semangat baca Alkitab, ya, pulang dari retret, selamat pagi Tuhan Yesus, ya. Tapi udah 2 minggu kemudian, ya sudah pagi Tuhan Yesus, kesiangan lagi, ya tidak ada gairah lagi. Nah, inilah kehilangan kasih mula-mula, itu jatuh sangat dalam karena itu bisa membuat kita tidak bergairah dalam Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, saudara, apa ini kaki Dian? Nah, kaki Dian ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Ya, jadi karena kehilangan kasih mula-mula, tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan karena cinta kepada Tuhan, karena pengorbanan, maka ini kaki Dian hadirat Tuhan diangkat sehingga ibadah kering, ya. Nyanyinya sih bagus, seperti rusa rindu sungaimu, tapi pikiran mengembara, pengen lihat rusa di kebun binatang, udah tulalit semua. Nah, ini kaki Dian udah terangkat, ibadah tidak disertai hadirat Tuhan, ini sangat berbahaya, ya. Akhirnya yang ada kecewa dan akhirnya tidak gereja lagi. Makanya jatuhnya sangat dalam. Nah, tetapi ini yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Ini adalah penyesat. Saya tidak bahas ini.
Tapi di sini diingatkan bahwa ada tantangan di dalam beribadah. Nah, ditutup dengan barang siapa yang menang. Jadi saudara, Tuhan ingin kita kembali pada kasih mula-mula. Nah, kalau kita kembali pada kasih mula-mula, itu namanya kita menang. Dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi ada pohon baik dan jahat, perbuatan baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Nah, ini pohon kehidupan ini bicara kekekalan. Ya, dia akan mendapatkan kekal, artinya semuanya sustainable, berkelanjutan, itulah kekekalan. Itulah jemaat Efesus. Efesus adalah sebuah kota yang modern pada masa itu di tepi laut dan kota yang peradabannya sangat tinggi, ya. Tapi susah Paulus memulainya, tetapi akhirnya jemaat bisa melewati masa sukar itu. Mereka sungguh-sungguh melayani, tetapi sayang, akhirnya mereka harus kehilangan kasih mula-mula, tetapi barang siapa menang, dia akan dapatkan pohon kehidupan. Berikutnya adalah kepada jemaat Smyrna. Selalu ada ucapan penyembahan, inilah yang awal dan yang akhir, dari firman yang awal dan akhir. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, ya, tapi engkau kaya oleh fitnah. Nah, ini jemaat tidak ada teguran, ya, karena ini jemaat yang menjadi martir, yang menderita. Jangan takut apa yang harus kau derita. Kamu akan mengalami kesusahan 10 hari. 10 hari ini tafsirannya adalah 10 kaisar. Zaman dulu ya, gereja mula-mula dari zaman Nero sampai zaman Diocletian. Nah, di sini pesannya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, dari 7 kota ini, saudara, ini satu-satunya yang dapat mahkota itu jemaat Smyrna, yaitu mereka yang martir, mahkota kehidupan. Selalu dikatakan siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat, itu selalu diulang di setiap kota. Tetapi tema kita hari ini adalah barang siapa menang. Ya, jadi artinya tidak murtad. Ya, ini anugerah Tuhan kalau martir, dia mati syahid, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Ya, jaminan masuk surga. Tidak akan mengalami kematian kedua, itu tidak akan mengalami neraka. Nah, itulah jemaat Smyrna. Nah, Smyrna itu artinya mur yang dihancurkan. Smyrna sekarang nama kotanya adalah Izmir, sebuah kota yang sangat modern sekali, di kota kedua terbesar di Turki, dan ini kota ada gereja namanya Santo Polikarpus. Dia juga adalah seorang yang martir, bagaimana dia digoreng, bagaimana dia disiksa di usia 80 tahun. Dia berkata, kalau Yesus sudah mati untuk saya, dia sudah berbuat baik untuk saya, masakan saya tidak mati untuk dia? Masakan saya harus menyangkal iman saya? Karena dia sudah melakukan yang terbaik untuk saya. Maka dia siap jadi martir, dan itulah Smyrna, mur yang dihancurkan. Ataupun ya, sesuatu yang wangi, sesuatu yang dihancurkan. Nah, kemudian kita lihat Pergamus. Nah, Pergamus ini adalah bicara tentang kompromistis, ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu tinggal di tempat di mana iblis berada. Pergamum. Ini adalah kota modern juga pada zaman itu, di mana di sini banyak sekali kuil, maka dikatakan tempat di mana iblis berada. Nah, tetapi hebatnya mereka tidak mudah untuk terjerat ikut-ikutan nyembah setan atau nyembah berhala. Mereka tetap bertahan, tetapi sayang buka celah. Ini adalah jemaat yang kompromi. Ya, aku mempunyai beberapa keberatan karena di antaramu ada beberapa yang menganut ajaran Bileam, memberi nasihat pada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala. Apa maksudnya? Jadi saudara, kalau mau menjatuhkan orang Israel, udah suruh aja dia melanggar firman. Nah, cara melanggar firmannya, kasihlah makanan yang najis, misalnya kasih daging babi, kemudian suruh nyembah berhala, otomatis murka Allah akan turun atas dia. Jadi nggak usah ajak perang, ya samalah kayak orang Kristen juga begitu. Ya, jadi nggak usah pendeta itu pakai repot cari akal gimana cara membunuh pendeta. Kasih aja makanan yang enak-enak, kolesterol tinggi, kasih garam sampai darah naik, akhirnya serangan jantung sendiri. Dia bisa kena stroke. Nah, jadi itulah di kompromi, ya, dikasih yang enak-enak. Ya, jadi jangan nonton blue film, jangan nonton film cabul. Ya, kalau dikasih lihat pasti kabur. Ya, tapi dikasih yang gambar-gambar dulu, yang lucu-lucuan dulu, mungkin dari apa namanya, gambar-gambar dari kartun, ya. Oh, enggak nonton kok, cuma ngintip. Nah, jadi itu dia. Jadi itulah namanya kompromi, ya. Jadi dia mulai membuka celah,
Ini yang berbahaya. Akhirnya pelan-pelan bisa binasa, sama seperti bagaimana orang Hong Kong kalau masak katak ya, kodok suike ya, pelan-pelan digodok, dia nggak merasakan apa-apa, lama-lama panas mendidih, langsung mati. Nah di sini mereka suruh menyembah, makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini sesuatu daging ya, enak sekali ya. Nah tetapi segera bertobatlah ya, karena kalau tidak Tuhan akan bawa pedang ya, akan menghukum, hukumannya berat saudara ya, pedang dari firman, jadi ini akan kena kutukan. Kemudian bagaimana caranya supaya menang? Ya, bagaimana supaya seluput? Harus menang. Kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Nah, ini adalah firman. Ini adalah fasilitas supply yang berkelimpahan. Aku mengaruniakan padanya batu putih, tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh namanya. Ini satu reward, satu penghargaan ya, satu hadiah. Kalau dia bisa lepas dari kompromi dosa, maka ya ini batu putih, ini batu precious stone ya, yang sangat mahal. Ini adalah penghargaan yang istimewa. Dan juga mana ini bicara tentang firman, tapi juga tentang kebutuhan yang tidak akan terputus. Jadi supply 24 jam. Berikutnya jemaat Tiatira. Nah Tiatira ini lebih berat nih, karena dia bukan hanya kompromi dengan dosa, tapi dia membuka celah. Ini jemaat Tiatira ini produktif. Aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, ketekunanmu. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Produktif. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dan betul-betul melakukannya untuk Tuhan. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar, menyesatkan hambaku, supaya berbuat zina dengan makan persembahan berhala. Nah ini saudara yang saya sebut. Ya, jadi cara menjatuhkan orang-orang Kristen itu gampang saudara. Ya. Jadi dibuat menyembah berhala, dibuat untuk ya yang daging-daging, yang enak, dosa mata, dan Isabel ini langsung ke penyembahan berhala. Ya, oh kita tidak cukup Kristus, kita juga perlu keris. Nah ini pakai jimat-jimat, ya kompromi dengan kuasa-kuasa gelap, tradisi-tradisi. Itu Isabel, penyembahan Baal, menyembah Baal, dewa-dewa asing. Nah sulit ya, karena sudah tradisi, ya udah adat kami. Susah kalau kita nggak ikut upacara adat, ya nanti kita dikucilkan, malah akhirnya nggak dapat warisan. Ini cukup berat. Ya inilah membiarkan Isabel, nabiah, menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau dia tidak mau tobat dari zina, ini malah petakannya berat. Aku akan melemparkan keranjang orang sakit. Nah, jadi dia akan kena penyakit, ya wabah sakit, nggak bisa sembuh-sembuh. Bahkan kelempar ke dalam kesukaran besar, masuk zaman antikris. Kalau mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu, atau tidak bertobat dari kompromi menyembah berhala. Ya, ini pelacuran rohani, melacurkan diri. Percaya Yesus, tapi juga mengikatkan diri pada berhala-berhala. Bahkan anak-anaknya akan kumatikan. Nah, ini kutuk. Jadi anak itu kutuk, jadi binasa, kemiskinan, kegagalan. Wah ini kutuk mendatangi dia karena menyembah berhala. Dan di sini ayatnya, aku akan membalas pada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini ada pembalasan yang setimpal. Nah oleh sebab itu kita harus betul-betul tobat, keluar dari ajaran Isabel. Nah barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, artinya taat pada firman Tuhan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, jadi pemimpin, ya naik level. Jadi saudara, jemaat Tiatira ini ya beda-beda tipis ya. Kalau dia melakukan penyembahan berhala, langsung penyakit datang, langsung terpuruk, babak belur, bahkan keturunannya binasa. Gitu. Tapi kalau dia menang, dia akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ada wibawa, kekayaan bangsa-bangsa beralih pada dia. Kekayaan orang benar, orang berdosa beralih pada orang yang menang. Dia bisa berkata tidak terhadap penyembahan berhala, ataupun terhadap kompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kemudian kita bergerak terus, bahkan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, meremukkan, nah seperti Yesus ya. Yesus juga dengan gada besi. Jadi dia diberikan kuasa seperti Yesus berkuasa ya. Jadi ini istimewa sekali. Kukaruniakan bintang timur, ini ada kemuliaan. Jadi memang kalau menang atas kuasa gelap, menang atas kuasa iblis, dia akan mendapatkan kemuliaan.
Kemudian kita lihat jemaat Sardis. Nah, kalau tadi Tiatira itu sekarang tinggal puing-puing ya. Tidak ada yang menarik untuk dikunjungi. Kota Akisar nama kotanya kalau dibuka di peta. Tapi kalau Sardis ini Sard, ya ini kota yang unik, saudara. Penyembahannya bagus kepada Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Wah, itu pujian penyembahannya cukup spektakuler. Aku tahu pekerjaanmu, tapi langsung ditegur. Engkau hidup tapi mati. Inilah Kristen KTP. Ya, muncul Natal, selesai Natal nyelam, Kristen kapal selam. Ya, kelihatannya Kristen dari kecil tapi nggak pernah ke gereja, makan nggak pernah sembahyang, nggak pernah baca Alkitab. Inilah hidup tapi mati. Ya, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Ya, jadi di sini bertobatlah. Karena kalau engkau tidak bertobat, tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang seperti pencuri. Artinya kalau Tuhan datang bisa tertinggal. Ya, rapture, dia tertinggal. Karena engkau tidak tahu bila manakah aku akan tiba-tiba datang kepadamu. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara silakan baca ya dari Wahyu 2 Wahyu 3. Saya gerak cepat aja karena saya mau tunjukkan ada reward, ada penghargaan bagi jemaat yang pemenang. Nah, jadi jemaat Sardis ini sebenarnya jemaat KTP. Orang Kristen KTP kelihatan hidup tapi mati. Ya, tetapi kelebihannya Sardis ini ya masih ada komitmen ya, dia tidak mencemarkan pakaiannya, dia tetap berpakaian putih, artinya masih mau hidup kudus. Ya, jadi itu masih ada nilai tambahnya. Nah, barang siapa yang menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, jadi menang itu berarti lahir baru. Ya, jadi Kristen Sardis ini Kristen KTP. Dari kecil udah Kristen, tapi mungkin belum lahir baru. Bahkan mungkin udah dibaptis, tapi belum sungguh-sungguh bertobat. Belum ngerti apa itu lahir baru. Nah, orang yang menang ini orang lahir baru. Dia akan pakai pakaian putih. Artinya lenan putih. Jadi kalau Tuhan datang, pengangkatan pasti diangkat. Ya, bahkan namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Artinya dia punya jaminan keselamatan. Ya, jadi inilah jemaat Sardis yang jemaat di mana zaman sekarang ini nama kotanya adalah Sard, ya ada di tengah-tengah Turki juga. Jadi sekarang ini lebih banyak saya menemukan orang-orang tipe Sardis, ya kita sebutlah Kristen KTP, ya jadi nggak kelihatannya Kristen tapi ke gereja juga nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah, ya mungkin Kristen keturunan. Sekali-sekali, jadi belum lahir baru. Lebih tepat itu belum lahir baru. Nah, tetapi kalau dia segera bertobat, dia lahir baru, dia minta ampun, mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, namanya tercatat dalam kitab kehidupan, langsung dapat kain linen putih, dia jadi mempelai Kristus, dan dia tidak akan binasa, dia terangkat, pertemuan di udara, masuk di surga yang mulia. Itulah jemaat Sardis. Nah, sekarang kita masuk pada jemaat yang berikutnya, yaitu ada lagi. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Artinya Tuhan tidak akan malu dengan dia. Ya, jadi kalau orang Sardis itu dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya tidak malu, maka Bapa juga tidak malu memperkenalkan dirinya. Nah, sekarang kita masuk pada jemaat yang kelima ya, keenam, Philadelphia, Filia Adelphos, ya kasih persaudaraan. Wah, ini jemaat yang tidak kena tegur juga. Ya, pujian penyembahan juga bagus. Firman dari yang kudus, yang benar, memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak dapat membuka. Ini gereja seperti gereja Batu Karang, diberi kunci Daud. Kalau dia buka, nggak bisa tutup. Kalau tutup, nggak ada yang bisa membuka. Aku tahu pekerjaanmu. Ya, lihatlah, aku telah membuka pintu. Ini orang Kristen yang banyak peluang, banyak kesempatan terbuka. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Jadi ini Kristen yang taat firman. Just do it. Apa kata firman, lakukan. Tidak menyangkal walaupun ada tekanan. Walaupun ada di dalam lingkungan iblis atau lingkungan orang-orang munafik. Nah, di sini ada pujian. Karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia yang mencobai mereka yang diam di bumi. Karena taat firman dan tekun menantikan kedatangan Tuhan, artinya dia terus berjaga-jaga. Maka Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan atau dari masa murka Allah. Ya, baik itu murka oleh tujuh sangkakala maupun cawan, bahkan juga masa antikris. Jadi dia akan diluputkan dari masa tribulation, kesukaran. Aku datang segera. Nah, ini satu janji Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, jadi saudara, jemaat Philadelphia ini sudah punya mahkota.
Ya, tapi pegang terus karena godaannya banyak. Ada mahkota tersedia. Barang siapa yang menang, ia akan kujadikan sokol guru dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Artinya dia akan jadi teladan. Ya, jadi orang Kristen Philadelphia ini adalah orang Kristen yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi teladan. Ya, dia praktek firman, dia berjaga-jaga, penuh kasih persaudaraan, nggak ada luka, nggak ada kecewa, nggak ada kepahitan, maka orang ini akan pasti diangkat. Ya, dia akan luput dari malapetaka, dan kota Philadelphia ini sekarang tinggal 2 batu di Turki. Ya, lain kali saya putarkan gambar-gambarnya. Jadi, tapi spiritnya itu luar biasa, yaitu ada kasih persaudaraan, dan itulah kunci untuk luput dari malapetaka di hari-hari depan. Kemudian kita tutup dengan jemaat terakhir, jemaat ke-7 namanya Laodikia. Nah, jemaat Laodikia ini disebut jemaat yang suam-suam kuku. Kenapa? Dia berada di daerah yang ada air panasnya, ya. Jadi Pamukkale, ya, namanya Pamukkale. Ketik aja Pamukkale di Google, di YouTube, nanti lihat. Nah, tetapi sekarang ini airnya suam-suam, nggak panas, nggak dingin. Aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Jadi di sini menggunakan ilustrasi keadaan sekitar. Seperti tadi di Pergamus, kamu tinggal di tempat iblis berada, karena di Pergamus isinya kuil-kuil penyembahan setan. Ya, kalau di sini banyak airnya, air panasnya, tapi sudah nggak panas lagi. Ya, suam-suam, jadi nggak panas, nggak dingin, nggak nyaman, maka aku akan memuntahkan engkau. Wah, dimuntahkan berarti dikeluarkan dari pelayanan, dari anugerah Tuhan, bisa murtad ini. Ya, bisa murtad. Nah, kenapa? Dia suami, aku kaya, aku telah memperkaya dirimu. Nah, kalau udah makmur, ya dia udah nggak ingat Tuhan lagi. Aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, karena kau tidak tahu bahwa sesungguhnya kau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Nah, jadi ini bahaya nih, suam-suam kuku. Kenapa? Zona nyaman, sudah enak semuanya, tidak kekurangan apa-apa, nggak butuh Tuhan lagi. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Ya, dimurnikan, emas murni, Kristen Mazmurnya itu rela berkorban, artinya pikul salib, ya, siap dimurnikan, dan banyak persoalan, ya kita menyangkal diri, pikul salib, ya kita doa puasa, ya supaya kita dimurnikan, kita mengandalkan Tuhan, maka engkau akan jadi kaya, juga dapat pakaian putih, kita dikuduskan, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Urapilah kami dengan minyak baru. Nah, jadi jemaat Laodikia ini butuh urapan baru supaya dia tidak suam-suam kuku, ya, dan dia harus mau dimurnikan seperti emas murni, dibakar supaya jadi Kristen 24 karat. Nah, caranya gimana supaya dia menyala-nyala? Rupanya apa yang membuat suam kuku? Karena Tuhan di luar, dia belum juga bertobat, belum lahir baru juga sama. Lihat, aku berdiri buka pintu mengetuk, kalau ada yang mendengar suaraku membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Jadi tinggal bersama Tuhan, Tuhan bersama kita. Nah, inilah cara untuk supaya tidak suam-suam kuku. Dan barang siapa yang menang, yang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanlah Tuhan, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wah, kita ada di tahtanya Tuhan, kita ada selalu di hadirat Tuhan. Luar biasa jemaat Laodikia ini, hadiahnya luar biasa, ya. Jadi tadinya suam-suam kuku dimuntahkan, ya, tetapi karena dia mau pikul salib, ya, dia mau menguduskan diri, ya, dia mau seperti Kristen emas yang dimurnikan, dan dia akhirnya juga mau tinggal di dalam Tuhan, mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, sehingga rohnya menyala-nyala, maka Tuhan tempatkan di tahtanya, di hadiratnya, di tempat di mana Tuhan bertahta. Itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa, itulah barang siapa yang menang. Jadi saudara, itulah gambaran 7 model Kristen. Saya ulangi lagi, jemaat Efesus, jemaat yang kehilangan kasih mula-mula. Nah, jadi nanti silakan baca hadiah-hadiah pemenang. Artinya semua model Kristen ini harus menang, ya, kembali pada kasih mula-mula. Nah, kalau jemaat Smyrna ini memang dia martir, dia menderita karena Kristus, ya dia otomatis dapat mahkota.
Tetapi yang ketiga adalah jemaat Pergamus, hati-hati. Ini adalah orang Kristen yang kompromi dengan dosa. Bileam, ya, dia mengajarkan bagaimana supaya orang Israel itu berbuat dosa supaya kalah, supaya gugur imannya. Nah, tetapi kita jangan buka celah, ya, kita bertobat sehingga kita menang, tidak kompromi. Lalu yang keempat adalah jemaat Tiatira. Nah, Tiatira ini adalah jemaat yang melacurkan diri, yang masih menyembah berhala, pegang jimat, puasa-puasa gelap. Bahkan kalau dia tidak bertobat dari wanita Isabel itu akan dijatuhkan hukuman sakit yang tidak sembuh-sembuh, kena kutukan, bahkan anak-anaknya menderita semua. Maka segera bertobat sehingga dia dapat hadiah barang siapa menang. Nah, kemudian berikutnya adalah jemaat Sardis. Ini orang Kristen kapal selam, ya, artinya belum lahir baru. Muncul Natal, selesai Natal nyelam, muncul lagi Paskah, nyelam lagi. Nah, tetapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat, namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan. Barang siapa menang, dia punya jaminan selamatan. Jadi ini Kristen lahir baru, pemenangnya adalah lahir baru. Sardis ini Kristen yang keturunan Kristen KTP. Kemudian kita masuk Philadelphia, ini Kristen yang tidak ada teguran sama sekali, penuh kasih persaudaraan. Dan Kristen yang seperti di Matius 16, ya, berdiri atas batu karang, punya kunci Daud. Kalau sudah dibuka tidak dapat menutup, menutup tidak dapat membuka. Nah, maka dia dapat banyak mahkota. Jangan terlepas mahkota itu, tetap penuh kasih persaudaraan. Ya, tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka sebagai pemenang dapat banyak bonus. Nah, yang terakhir adalah Laodikia sekali lagi. Jangan sampai suam-suam kuku dimuntahkan. Kalau dimuntahkan ya sudah tidak dipakai dalam pelayanan, ya Kristennya langsung bisa murtad. Tetapi ada cara untuk kembali, yaitu undang Yesus masuk dalam hidup, mari masuk, kemudian siap dimurnikan menjadi Kristen emas berkualitas emas 24 karat, kemudian juga diurapi mata rohaninya, dapat visi. Ku punya visi, ke bangsa ini punya impian, cita-cita, maka dia akan semangat lagi, tidak suam-suam lagi. Barang siapa menang, ada bonus, ada hadiah, dia akan ditahtanya Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan buka lagi firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 3. Kejarlah, jadilah umat pemenang, ada mahkota tersedia, kejar mahkota. Lebih dari pemenang, menjadi seperti Yesus, menang, unggul di atas rata-rata orang Indonesia. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tolong kami untuk kami jadi jemaat yang pemenang. Jemaat yang menang dari dari kasih mula-mula yang hilang, kami kembali pada kasih mula-mula. Jemaat yang siap untuk teraniaya, tidak menyangkal Yesus. Kami juga tidak buka celah kompromi dengan dosa. Kami menang, kami tutup semua celah. Bahkan kami tidak menyembah berhala, tidak melacurkan diri dengan penyembahan kuasa gelap. Kami jemaat Tiatira yang bertobat, maka kami luput dari semua kutukan hukuman Tuhan. Tetapi kami juga jemaat Sardis yang sungguh-sungguh lahir baru, ciptaan baru, yang lama berlalu yang baru datanglah, bukan Kristen yang mati, tetapi Kristen yang hidup dan terus diperbaharui, seperti jemaat Philadelphia, penuh kasih persaudaraan, menjadi pelaksana firman yang kuat, berjaga-jaga senantiasa, Kristen yang punya kuasa, membuka tiada yang menutup, dan kalau tutup tiada yang bisa membuka. Kami punya banyak mahkota, jangan terlepas mahkota daripadamu. Dan seperti Laodikia, tidak lagi suam-suam kuku, undang Yesus terus bertahta dalam hidup kami, siap menjadi Kristen emas murni, dan juga menjadi Kristen yang bergairah menyala-nyala, diurapi mata rohaninya, penuh dengan urapan Roh Kudus, punya visi, punya impian, punya goal. Kami pandang jauh ke depan, ada surga di sana, ada Yerusalem baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karier, dan profesimu, memberkati studimu,
memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.